Oke. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi spesial ya. Salah satu Oji yang nggak perlu dikenalin lagi ya, Mas konsultan Bitcoin, Mas Henry Mualim ya. Salam kenal ya, Mas. Ya, salam kenal sama Mas Iman. Maaf lagi trouble tadi mic-nya ya. Cuman udah Iya, oke kan sekarang. ya banyak lah. Ya kayak gitulah. Tiap kali ada ini pasti ada aja. Entahlah, itu bagian dari kehidupan lah. Iya. Sebelum Iya. ini Mas, apa singkat aja Mas, mungkin Mas ya, butuh singkat juga kan, maksudnya nggak perlu panjang, sekilas saja konsultan Bitcoin tuh Mas awalnya gimana bisa kecetus itu? Kalau saya sendiri sih sebenarnya di retail sama F&B, tim Mama. Eh, Cuman 2019 awalnya itu sebenarnya iseng aja pengen coba gini bikin kelas, ngajarin juga teman-teman sama keluarga sama orang-orang lah yang kira-kira berminat kayak gitu. Sambil saya mencoba juga saya berdoa, kalau beneran jalannya seperti ini buat ngajar orang-orang, ya udah biarin dah, ada nggak sih orang yang berminat bimbel kayak gitu. Ternyata beneran Pratiwi tuh, Kak Pratiwi, Coin Veritas tuh yang jadi yang pertama sebenarnya yang ikut bimbel saya kayak gitu. Istilahnya bimbel karena menurut saya sih orang kan banyak ambil kursus gitu ya, banyak ambil bimbingan belajar di luar, mau matematika, mau fisika, bahasa Inggris, orang kan nggak ragu gitu loh ambil bimbel. Dan menurut saya konsepnya kelas, pembelajaran, bimbel, kursus itu mirip sih. Kalau ada orang yang mau bimbel, kursus, ambil kelas, nah itu bisa belajar di saya secara privat ataupun grup gitu. Mulainya dari situ sih, cuman awalnya iseng aja, terus saya bikin materi, dan betulan dapatnya hardcore maxi seperti Kak Pratiwi itu yang pertama itu, Ya, dan beberapa selanjutnya. Dan ya gitu aja sih, waktu bear market kebanyakan nggak terlalu berminat ya. Waktu bull market kemarin 2021 tiba-tiba banyak peminat lagi gitu. Sekarang mulai reda lagi, mulai sepi lagi. Ya seperti itulah siklusnya. ya, biasa lah ya. Jadi ya berarti ya tergolong lama juga ya 2019 ya. Belum nggak ngerasain bear market dulu Mas. Maksudnya aha momennya pas 2019 itu ya. Enggak, kalau saya sih mulainya dulu iseng waktu PT Bitcoin Indonesia jadi Indodax tahun 2017 ya kan. Ya, Cuman ya, iseng aja sih dulu. ya, Masuknya lewat doku, saya udah cerita juga ya, sama ya, Bang kita, Tahir. ya, Ya, dari situ udah 2018 ngalamin marketnya turun, anjlok kenceng tuh. Dan ya sebetulnya 2018 sampai 2020 sih gerakannya kalau ditarik di zoom out itu kayak nyamping gitu, naik turun antara 13.000, 4.000, 13.000, 4.000, 3.000 gitu. Itu terus 2018 sampai 2020 barusan. ya. Ya itu ya wajar sih, soalnya ya inilah Wales itu juga kan nggak pengen jadi orang bodoh kan, dia tuh pengen ya dimainin terus psikologi kita. Sekarang aja kita kayak gitu juga kan. Ya mungkin ya itulah guys. Kalau misal kalian penasaran lebih lanjut mengenai Mas Edri Wali konsultan BTC, ntar aku saya let's share di link deskripsi ya mengenai ya konten Mas podcast sama Mas Tohir kemarin sama IDBC kemarin. Nah, jadi kita langsung aja nih Mas, tanpa basa-basi panjang karena tadi sempat mic-nya juga masalah trouble gitu ya. Yang Mas bilang ini to the point aja, maksudnya yang Mas Mas kan terkenal sama tesis Mas yang ininya ya, apa di endgame yang pas kemarin Bitcoin Conference gitu kan. Terus endgame di sini menurut Mas hyperbaconization atau dollar collapse atau apa? Soalnya si Michael Saylor tuh pernah nyebut bahwa Bitcoin dan dolar itu koeksis dia satu sama lain. Jadi nggak bakal collapse itu US dollar. Itu menurut Mas gimana? Apa dia itu cuman sekedar ini aja, angin surga aja, soalnya dia apa di bawah SEC juga kan, perusahaan publik kan. Jadi dia nggak berani ngomong dolar tuh langsung ini kan, apa hyperinflate atau doom and gloom kayak gitu. Nah, menurut Mas di sini gimana tuh? Jadi topik Bitcoin Endgame itu
saya angkat untuk spesial untuk conference 2021 yang lalu ya. Ya, Yang belum nonton mungkin bisa dikasih link nanti ya, untuk video saya yang Bitcoin Endgame. Apa sih Bitcoin Endgame sebenarnya? Bitcoin Endgame itu sebetulnya kemana sih arah Bitcoin ini menuju gitu kan? Kira-kira nasibnya Bitcoin itu pada akhirnya bentuknya seperti apa gitu. Dan di video itu saya rangkum aja ya. Bitcoin kan bisa digunakan sebagai alat nyimpan nilai, alat bertransaksi, dan menjalankan sistem keuangan. Nah, di video untuk IDBC itu saya jelaskan dari segi nilainya, dari segi bagaimana dan segi nilainya. Cara hitungnya sendiri juga bagaimana saya jelaskan di situ. Ya, intinya Bitcoin itu bisa mengambil banyak peran dan di tiap negara itu bisa beda-beda. Buat tiap orang pun bisa beda-beda. Kegunaannya Bitcoin itu bisa bervariasi ya. Karena Bitcoin ini ya. ya, jadi kalau seperti di El Salvador kan Bitcoin itu bisa jadi alat untuk bertransaksi. Lalu Bitcoin ini bisa juga yang mau digarap sama si Jack sama Strike, si Jack Mallers, itu Yes. Bitcoin sebagai jaringan sistem keuangan. Jadi Bitcoin itu kita nggak harus bertransaksi dalam Bitcoin, tapi kita bisa pakai jaringannya Bitcoin itu kayak jaringan OVO atau GoPay atau QRIS atau GPN atau Visa atau Mastercard. Jadi Yes. kita ngeluarin rupiah, orang yang terima dalam rupiah, tapi jaringannya pakai apa? Pakai jaringan Bitcoin. Nah, Bitcoin itu bisa dipakai seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau ngomong Bitcoin Endgame, kita itu ngomong nasibnya Bitcoin ke depannya gimana, dan di video IDBC itu saya jelaskan satu-satu. Kalau Bitcoin itu nasibnya sebagai alat tabungan atau nyimpan nilai, nilainya itu kira-kira potensinya seperti ini. Ngitungnya caranya kayak gini gitu kan. Kalau Bitcoin itu jadi alat untuk pertukaran, ya kira-kira potensinya itu segitu. Lalu Bitcoin itu jadi macam-macam ya untuk kolateral, untuk jaminan utang, ya kan bisa dipakai untuk macam-macam. Use case-nya Bitcoin itu secara garis besar ya seperti itu tadi, 3 hal ini. Dan di video itu saya jelasin. Dan menariknya juga kalau ditanya Bang Iman kan, Mas Iman barusan tanya kan, kira-kira Bitcoin itu endgame-nya bagaimana menurut saya? Kalau menurut saya lebih open-ended ya. Open-ended itu artinya dia itu nggak harus menjadi, Bitcoin itu kedepannya bakal menjadi cadangan devisa seluruh dunia. Mungkin nggak seperti, nggak bisa gitu. Ya. Tapi apakah harus seperti itu? Menurut saya sih nggak harus seperti itu. Menurut saya sih masih bisa open gitu. Kalau Bitcoin nggak jadi cadangan devisa pun, ya kan, di apa namanya, di asset collateral for the whole world. Mungkin kalau nggak jadi itu pun, Bitcoin itu bisa jadi salah satu dari cadangan devisa. Kan sekarang kan yang paling dominan itu yang dipakai US dollar, ya kan? Yang dipakai banyak negara, cadangan devisanya itu US dollar. Ya, lalu sekarang kan udah marak nih, banyak negara yang mau cerai sama US dollar. Mau pakai kayak Indonesia sama Cina, kalau misalnya kita trading, kita mau jual beli sama Cina, pakai mata uang masing-masing gitu. Di Cina pakai Cina yuan, di sini pakai rupiah. Ya kan, kalau Bitcoin itu bukan jadi satu-satunya cadangan devisa, Bitcoin bisa menjadi salah satu cadangan devisa dunia. Bisa juga seperti itu ya. Tapi apakah harus Bitcoin jadi cadangan devisa dunia? Nggak harus juga sebetulnya. Kalau orang nggak pakai Bitcoin sebagai cadangan devisa pun, Bitcoin itu endgame-nya masih bisa banyak, karena use case-nya kan macam-macam gitu loh. Makanya itu kalau mau menilai arahnya itu kira-kira kemana dan estimasi nilainya itu berapa, nonton video yang di Indonesia Bitcoin Conference, Ya. Bitcoin Endgame. Ya, aku nonton sih. Cuman yang tadi jadi pertanyaan, dia bisa apa? Yang bilang dolar sekarang itu kan udah hyperinflation kan. Mas juga pernah tinggal di Amerika juga kan. Maksudnya kemarin pas di video IDBC itu kemarin Mas bilang apa harga apa minyak udah nggak wajar lagi. Jadi kalau beneran hyperinflation berarti ya ini udah mendekati endgame apa masih jauh Mas. Soalnya kalau misal kita balik lagi ke apa tesisnya dari Ray Dalio yang baru ini The New World Order tuh sebelum mungkin Bitcoin udah hyper Bitcoinization
kayaknya Cina dulu yang jadi world reserve currency. Mas sepakat sama itu nggak? Atau Mas mau masuk sama yang teori Mas yang tentang SDR itu, yang bucket currency yang Mas bilang tadi? Jadi betul banget, Ray Dalio dan teman-teman baru-baru ini kan ngeluarin komentar juga, bukan cuma si Ray Dalio, si komentator yang paling banyak diikutin di Twitter itu namanya si Luke Gromen. Ya. Si Luke Gromen itu menilai, dia dan teman-teman yang sepaham sama dia itu menilai bahwa kekuasaan dolar itu udah di end game. Sekarang posisinya US dollar itu udah di end game-nya dia sejak the Fed, ya kan, Bank Sentral Amerika itu bisa mensensor gitu, bisa bilang, Rusia punya cadangan devisa di kita dalam bentuk US dollar itu udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, sejak Amerika ngomong gitu ke Rusia, banyak negara sekarang jadi takut, jadi khawatir, jadi mikir, loh, kalau aku simpen dolar sekarang, padahal dolar yang disimpan itu bukan dalam bentuk kertas ya, dolar yang disimpan itu cuma bentuknya di angka di komputer gitu kan. Di komputernya siapa? Ya di komputernya The Fed, Bank Sentral Amerika. Jangan kalau Bank Sentral Amerika tiba-tiba bilang, lu nakal ya, kamu nakal, kamu nggak boleh lagi pakai US dollar. Nah, sekarang kayak Rusia dan negara-negara lain yang punya kepentingan politik yang lain mungkin dari Amerika pasti juga akan ketar-ketir kan. Loh, kalau aku simpan dolar, berarti sebenarnya dolar ini nggak aman untuk disimpan gitu loh. Untuk dijadikan alat transaksi nggak aman. Ya kan barusan dibatasin. Untuk dijadikan alat simpan nilai apalagi gitu kan. Dolar kan mengalami inflasi yang official itu 7%-an. Ya. Kalau yang yang unofficial udah double digit dan inflasi untuk tiap orang tuh bisa beda-beda. Itu ada sekolah Nah, itu kan cara cuma hitungnya lagi gitu. Cuman formalitas saja CPI number inflation itu. Padahal aslinya nggak sesuai CPI numbernya, bisa lebih jauh malah. Betul banget. Jadi kalau nggak salah bukan si Luke Gromen, di podcastnya si Preston itu dijelasin cara ngitungnya untuk kita pribadi mesti dibedain gitu. Kalau misalnya kita udah berkeluarga, kan kita pasti beli barang-barang yang orang-orang yang masih lajang tuh nggak beli gitu loh. Kita punya kepentingan sendiri dan kenaikan inflasi di barang-barang tersebut bisa berbeda dengan orang yang statusnya masih lajang gitu. Yang ngekos misalnya, orang yang punya rumah, orang yang mau punya rumah dengan orang yang happy dengan ngekos itu pasti beda. Cara ngitung inflasinya masing-masing itu berbeda kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan Mas Iman tadi tentang Cina ya, kira-kira kemana nih? Kan sekarang negara-negara ini pemerintah-pemerintah kan yang ketar-ketir sama tindakan politik Amerika, ini mereka pasti cari alternatif gitu. Kalau sekarang yang udah terjadi nih, ini bukan spekulasi ya, yang udah terjadi, antara bisa dicari nih beritanya ya, semua bisa di-verify. Sekali lagi prinsip yang kita mau kenalin itu don't trust, verify ya. Kalian bisa cek sendiri gitu. Omongan kita di sini, omongan saya di sini, termasuk yang udah terjadi sekarang, udah sejak 2019 atau 2020, seingat saya paling nggak 2020, antara Indonesia sama Cina itu udah trading pakai mata uang masing-masing di luar US dollar. Dan Rusia dan Cina barusan juga sama. Rusia dan Cina juga barusan trading di luar US dollar juga. Entah caranya bagaimana, yang di berita sih dijelasin settlement-nya pakai mata uang negara masing-masing, ya kan? Kalau transaksi sama Cina ya pakai yuan gitu. Dan ya kedepannya ya kalau Cina sama Rusia, contohnya nih, kalau Cina sama Rusia terus berteman, mereka terus sejoli gitu ya, sepaket, ya aman-aman aja hubungan antara kedua negara, transaksi rubel dan yuan mungkin aman-aman aja. Apa yang terjadi besok? Kalau misalnya tiba-tiba Cinanya yang mau menguasai Rusia gitu kan, apakah hubungan yang aman antara mata uang yuan sama Rusia itu masih bisa terus terjalin gitu? Menurut saya tanda tanya ya. Sama juga dengan Indonesia kan, sekarang Indonesia udah trading dengan Cina di dalam mata uang masing-masing. Kalau misalnya ini spekulasi nih ya, tapi kan spekulasi yang berdasar gitu loh. Tiba-tiba
Cina mau menyerap Taiwan dan Laut Cina Selatan. Dan kalau kalian ngikutin geopolitik yang terjadi kan ya, Cina bukan cuma ngeklaim Taiwan, bukan cuma ngeklaim Laut Cina Selatan, Cina juga mau ngeklaim sampai lautan itu sampai bawah sampai Natuna bahkan. Ya kalau kalian ngikutin, Cina itu sampai ngeklaim perairan Natuna itu milik negara Cina berdasarkan asas sejarah Cina yang kuno. Yes. Ya, oke, kalau kalau hubungan kita sama Cina masih akur ya nggak apa-apa gitu loh. Tradingnya, settlement-nya pasti pakai dolar dan yuan, gampang kan. Apa yang terjadi nih? Pertanyaan buat kita semua kan. Kalau besok-besok misalnya secara politik, ya kita punya kepentingan yang berseberangan gitu. Kita nggak mau Cina ada di perairan Natuna. Ya kira-kira gimana nasib perdagangan antara Cina dan Indonesia? Ya saya rasa ya nggak bisa juga. Orang Indonesia dan pemerintah Indonesia saya harap nggak cuman beralih dari US dollar, terus sekarang maunya nyimpan yuan yang banyak. Ya jangan begitu juga, ya kan? Yes. Ya kalau pemerintah yang baik, dan menurut saya si El Salvador itu tipe pemerintah yang cukup progresif, cukup pintar gitu loh. Jadi mereka dalam pemerintahannya, mereka kan pintar. Daripada saya lihat, El Salvador itu punya hubungan baik, by the way, dengan Amerika dan dengan Cina. Karena mereka juga barusan disuntik dana banyak dari Cina untuk infrastruktur, untuk bangun airport. Mereka ngaku kok, kalian bisa temui cari ya kebenaran klaim-klaim saya, semua ada sih. Dia disuntik dana dari Cina juga banyak untuk bangun infrastruktur, salah satunya airport di El Salvador. Dan kalau nggak salah pelabuhan juga dibantu oleh duit Cina, gitu ya. Tapi El Salvador pinter gitu loh. Kita bisa ngeliat lah tren yang pertama dicetuskan dari El Salvador itu El Salvador nggak lari dari US dollar, kan sekarang pakai US legal tendernya. Dia nggak lari langsung legalkan US dan China Yuan, enggak. Dia legalin Bitcoin. Ya, itu negara yang pertama ya, jadi susah dibilang. Belum ada tren gitu. Kalau si Michael Saylor bilang kan kalau kita ada satu perusahaan, itu mungkin masih kecil. Tapi kalau udah dua, udah tiga, itu sekarang kita bisa tarik garis tren. Yes. Ya kan, trennya naik atau turun gitu loh. Kalau udah ada dua, ada tiga, ada empat, itu bisa ada trennya. Udah mulai kan trennya. Jadi kita lihat aja nanti kalau negara-negara lain bakal ngikut si Rusia, model-modelnya kan macam-macam kan, kepentingan politik, geopolitik, lalu kapasitas masing-masing pemerintahan itu kan berbeda-beda. Ada yang mau memutuskan kayak Rusia, ya udahlah kita cerai sama dolar. Sekarang kita masing-masing aja settlement dalam mata uang masing-masing. Ada juga yang bisa besok-besok memungkinkan follow si El Salvador meskipun IMF barusan keluar-keluar. Jangan follow ya. Ya, tapi kan dia si IMF itu juga ini kan, walaupun dia pengen membuat SDR, dia juga ini mewanti-wanti lah ngasih ultimatum lah ke El Salvador tuh, begging lah, maksudnya dia nggak pengen ini ya diadopsi Bitcoin itu kan. Iya, karena si IMF tuh punya kepentingan sendiri. Bitcoin bakal jadi bagian SDR atau Bitcoin ini sendiri bakal ada men-challenge sistem SDR yang bakal dibikin IMF ini. Ya, makanya kalau kita udah ngomong soal IMF, saya lihat pergerakannya IMF ini rada galau sebetulnya. Karena di satu sisi IMF kayak waktu mereka ngomong ke El Salvador yang lalu, jangan, harap dipertimbangkan kembali. Mereka juga barusan ini ngomong ke Argentina, dibilang lu jangan pakai Bitcoin. Barusan si IMF ngomong ke Argentina. Tapi di sisi lain, anehnya banyak perusahaan-perusahaan atau pemerintahan yang besar seperti ini, kadang mereka bisa ngambil dua sisi gitu loh. Di satu sisi mereka ngomong jangan jadikan legal tender, di sisi yang lain mereka itu juga ada ngeluarin video tentang kripto sebetulnya. Tahun lalu ada di Instagram saya kalau nggak salah ya, bisa digali sih. Yang menjelaskan tentang cryptocurrency, kegunaannya apa dan lain-lain gitu kan. Pemain-pemain yang sama kan juga sebenarnya ada juga di berbagai macam struktur organisasi global ya, seperti di WeForum gitu kan.
Di dalam WeForum itu orang-orangnya dulu orang-orang yang sama itu nggak suka Bitcoin, ya kan? Orang-orang yang sama itu ignorant, nggak peduli gitu. Tiba-tiba tahun 2021 kemarin, saya ngelihat tren yang berubah gitu. Tiba-tiba di websitenya WeForum sendiri muncul WeForum Crypto Council. Yang menarik, udah saya screenshot, ada di Twitter saya, ada di Instagram saya, ya WeForum Crypto Council. Kalau WeForum ini cukup dalam ya. Intinya orang-orang yang sama lah di dalam IMF, di dalam WHO, di dalam WeForum, gitu-gitu, orang-orangnya, leader-leadernya, entrepreneurs-nya itu semua dari grup-grup multinasional yang sama gitu. Kalau Anda lihat di WeForum websitenya kan kelihatan membernya siapa aja, termasuk ada Tokopedia juga, Gojek Tokopedia. Nah, WeForum ini organisasi yang arguably ya paling besar di dunia sebenarnya, asosiasi yang paling besar di dunia. Dan apa yang mereka dorong biasanya itu menjadi suatu tren global gitu. Dan 2021 kemarin, anehnya tiba-tiba di CNBC awalnya muncul namanya si Meltem The Mirror. Si Meltem The Mirror itu salah satu co-chair WeForum Crypto Council. Saya lihat juga websitenya, saya screenshot tuh. Loh, oh iya. Dan si Meltem ini benar-benar bull sih, bull dalam crypto market ya. Dia bull banget, dia juga pedagang yang besar di Eropa. Dan dia muncul di WeForum dan ada council-nya dan bullish juga di dalam council itu mereka nginfoin hal-hal yang bullish. Kalian bisa download report-nya juga dari WeForum. Gitu. Tapi anehnya ya di akhir tahun tiba-tiba kita cari nih Crypto Council di WeForum. Kemarin saya cari nggak ada. Kalau mau dicari sekarang bisa, gitu. Kalian cari sendiri. Crypto Council-nya tiba-tiba lenyap gitu. Ya, saya nggak ngerti apa yang terjadi. Aneh banget kalau menurut saya sih. Cuman itu yang sering mereka lakukan ya. Nggak cuman IMF dan WeForum. Intinya sih, Mas Iman kan tanya apakah Bitcoin ini bisa jadi bagian dari SDR. SDR itu apa ya kan? SDR itu suatu standar, suatu kalau bisa dibilang kayak mata uang baru yang terdiri dari basket of other currencies. Jadi suatu keranjang mata uang dunia yang dominan yang dijadikan satu dan nilainya itu jadi standar sendiri. Gitu. Intinya dan dari dulu, dari tahun berapa, 70-an, 80-an itu udah mau dijadikan suatu standar global lah gitu. Dan IMF pakai SDR ini untuk minjamin utang, untuk ngutangin negara-negara yang membutuhkan, untuk banyak hal lah. Dan di situ pun mereka memanfaatkan ini ya, kepentingan-kepentingan politik mereka juga gitu. Dan kalau Bitcoin apakah bisa jadi there is no freelance lah, maksudnya walaupun dia namanya foreign state kayak gitu ya, cuman kan ujung-ujungnya kalau ada deal-dealan nggak sanggup bayar itu tetap default juga kan, maksudnya nggak bisa gagal bayar juga kan. Jadi ya benar sih aku Mas ya, SDR ini benar apa ya ada kepentingan juga di belakangnya. Tapi aku nggak ngerti apa maksudnya posisi Bitcoin ini ntar gimana ya, kan ini spekulasi ya, kita nggak tahu ya. Ntar batal jadi SDR juga atau dia apa men-challenge dari SDR itu sendiri. Soalnya satu-satunya yang nggak bisa dikontrol kan Bitcoin kan, yang lain kan semuanya bisa dikontrol kan. Jadi ya if you can beat them, join them. Jadi ya dengan cara mengadopsinya paling. Nah tapi di sisi lain dia nggak mau kehilangan status quo juga kan, makanya itu susah untuk berspekulasi masalah ini. Kalau menurut saya kemungkinan mana yang lebih besar antara Bitcoin ini diadopsi secara global, termasuk oleh organisasi-organisasi multinasional kayak IMF atau WeForum, atau enggak gitu, atau Bitcoin ini jadi usang, dilarang di mana-mana. Menurut saya untuk sekarang kemungkinannya lebih besar Bitcoin ini bakalan diadopsi sebagai something, sesuatu yang bakal berperan penting ke depannya. Trennya itu menunjukkan seperti itu. Yang seperti saya bilang ya, di satu sisi IMF tuh bisa punya sentimen negatif, WeForum juga dulu punya sentimen negatif, dan kadang-kadang pun anggota-anggotanya masih bisa punya statement sentimen negatif.
Tapi di sisi lain, mereka itu bisa ngeluarin hal-hal yang edukatif, ya kan, anggotanya dikasih laporan macam-macam, ini bagian dari masa depan. Semuanya kayak gitu loh, kayak ya intinya itu kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian masa depan. Itu at least base-nya dari case dari IMF sendiri, mereka itu udah mengakui gitu loh. Udah beberapa kali bikin statement kayak gitu, bahwa Bitcoin ini akan menjadi bagian masa depan yang sangat penting kayak gitu. Dan dari WeForum juga ya. Ya. Bisa di-download laporannya kok. Google aja kan, WeForum, Crypto Report atau apa gitu. IMF juga ngeluarin statement. Dan itu tadi kalau bisa jadi Bitcoin ini ke depannya gimana nih caranya nih kalau ditanya ya, gimana caranya Bitcoin ini menjelma menjadi bagian dari SDR gitu kan. Kalau ditanya seperti itu, ya Bitcoin ini kan satu-satunya sistem yang netral gitu loh. Dalam arti semua negara bisa berpartisipasi gitu. Mungkin kalau Amerika mau nyensor pun misalnya nih, kalau mau membatasi transaksi, mereka cuma bisa membatasi dari centralized exchange, dari Ya. pasar jual beli yang sentral. Tapi kalau misalnya antara Cina sama Rusia aja mau bertukar Bitcoin, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih. Siapa yang bisa batasin gitu loh. Kalau Amerika nggak terima pun mereka bisa hard fork loh. Ya tergantung komunitas juga kan. Mereka bisa bikin BTC CR gitu, Cina Rusia gitu kan. Kalau emang Amerika yang nggak terima, minersnya kan sebagian besar di Amerika. Ya tergantung juga orang-orang ke depannya mau pilih yang mana gitu. Mau sistem yang bisa dibatasin oleh satu kepentingan atau enggak. Tapi pilihan itu ada dan Bitcoin menjadi sistem yang netral ini saya pernah ngomong di video dulu. Kemungkinan bakal diadopsi lebih banyak negara. Ya, tapi untuk statement ini jadi kenyataan, kita perlu lihat trennya setelah El Salvador ada lagi nggak negara selanjutnya yang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender. Kalau ada nih setelah El Salvador, ya kan, satu negara yang mengadopsi kayak gitu, ya saya rasa trennya itu mulai mulai ini ya menggelinding ke arah situ. Tapi ini tren-tren yang jangka panjang banget. Benar-benar. Ya, dalam waktu dekat, maksudnya menurut Mas nggak ada ya yang bakal jadi the next El Salvador? Kalau si Samson Mao itu salah satu pemain di balik El Salvador, jadi legal tender. Dia udah ngomong 10 negara mungkin tahun ini, at least mungkin yang dia mau propose atau kemungkinan juga dia udah tahu gitu ada draft RUU-nya mungkin rancangan undang-undangnya di negara masing-masing. Mungkin dia udah tahu antara dia mau nge-pitch propose ke 10 negara atau memang udah ada RUU di 10 negara ya kita lihat aja nanti. Cuman orangnya emang udah keliling banyak negara sih. Kayaknya sih menunggu waktu aja dan kalau ngomong soal tren ya kayaknya banyak negara yang barusan ngelihat berita Rusia sama Amerika yang di-cut ya foreign reserve-nya itu pasti mikir-mikir lah kita nyimpen US buat apa gitu. Terus nyimpen emas. Ya kan emas gimana cara verify-nya? Terus mau transport ke negara lain, di-verify lagi, itu kan cost time consuming gitu loh. Jadi benar-benar top predator yang selanjutnya itu ya Bitcoin ini. Gitu. Ya benar. Jadi ya itulah kalau misal ya inilah bukan resiko sih, maksudnya tantangan bagi hal yang baru ya. Maksudnya belum ada historic momen, jadi kita cuman bisa spekulasi kayak gitu ya. Cuman kalau orang udah sama-sama ngerti, jadi udah nggak ada potensial upside-nya lagi, malahan udah mass adoption kan. Jadi ya inilah memang kayak entrepreneurial bet lah yang kalau Michael Saylor bilang. Jadi ya bagi yang masih nggak ini Mas, menurut Mas gimana nih? Maksudnya ya ini sekalian mau menutup juga kan Mas minta tadi setengah jam juga. Jadi sekarang nih menurut Mas fase ya kan yang di Ray Dalio tadi kan Amerika pengen disalip Cina kan. Cina bakal jadi world reserve currency. Berarti sekarang ini di fase apa Mas? Inflasi, deflasi atau stagflasi menurut Mas di dunia sekarang di kondisi di mana? Kalau inflasi kan udah wajar lah, maksudnya tiap tahun naik. Nah, tapi menurut Mas di posisi dunia sekarang di posisi kayak gimana?
Kayaknya semua orang setuju deh, para pengamat mayoritasnya setuju bahwa kita menuju inflasi yang semakin naik seperti itu, ngelihat kondisi sekarang ya. Dan kalau misalnya bank-bank sentral di dunia termasuk the Fed gitu mau menaikkan suku bunga dan terjadi ekonominya resesi gitu, mungkin terjadi banyak volatilitas ya. Kan orang ngomong harga Bitcoin naik turunnya bisa kenceng. Nah, sekarang kita bisa lihat harganya minyak itu juga sama kayak harganya Bitcoin. Volatilitasnya kenceng banget. By the way, 2020 nggak ada yang mau simpan minyak. Waktu semuanya lockdown, minyak itu futures-nya ya kan sampai negatif. Tahu nggak kenapa negatif? Karena nggak ada tempat untuk nyimpen minyak itu, nggak ada yang mau stok minyak waktu itu ya kan. Jadi kalau kita nih kita mau beli, kita dibayar loh, dibayar untuk nyimpen minyak kalau bisa punya tempat yang cukup besar ya untuk nyimpen minyak. Tahun 2020 negatif, Iya, gila nggak? iya, Lalu sekarang sampai melesat melebihi $100. iya, Kemarin 125 ya kan, kalau ada yang ingat, turun lagi loh sampai 100, terus sekarang naik lagi ya. Volatilitas tinggi gitu. Di dalam kondisi makro sekarang menurut saya ya volatilitasnya akan cukup tinggi, tergantung manuver-manuver yang nggak terduga ya, dari bank sentral, dari militer, dari kalau dari COVID ya. Banyak orang narasinya sekarang mungkin COVID kalau ada pun balik pun September Oktober kayak gitu menurut narasinya ya. iya. Itu tapi bisa juga dari angle itu gitu kan, bisa dari berbagai macam angle gitu. Kalau perang dunia ketiga bagaimana ya, itu beda, itu mesti ngikutin perkembangannya terus sih kalau kayak gitu ya. Iya. Tapi ya ini intinya yang seperti saya bilang, saya juga tulis di Twitter saya yang saya pin itu, makronya 2022 ini volatilitasnya bakalan tinggi kayak gitu. Di dalam banyak hal. Kalau misalnya eh, The Fed naikin suku bunga, termasuk Bank Indonesia yang juga naikin suku bunga, properti otomatis juga akan lesu gitu loh, karena bunganya tinggi, siapa yang mau beli gitu. Kalau bunganya rendah gini, itu semakin menarik gitu ya untuk orang beli, apalagi dengar inflasi. Tapi kalau bunganya tiba-tiba naik 20%, nah gimana tuh yang floating bunganya selama ini? Ya bisa terendam semua gitu, susah bayar, gagal bayar gitu kan. Nah, makanya volatilitas akan tinggi dalam banyak market, dan menurut saya sih cash pun juga bukan hal yang bisa dipegang dengan aman ya. Dalam jangka panjang nilai daya belinya itu semakin turun gitu. Jadi diseimbangkan aja lah gitu. Kalau banyak orang diseimbangkan, gimana caranya imbangkan? Ya seimbangkan dengan hal-hal yang kita perlu inilah, kita perlu pelajarin dulu gitu, yang kita nyaman, kita comfortnya gimana. Kalau orang rata-rata kan yang melawan inflasi atau melawan volatilitas itu emas, yang udah terbukti ya, emas, dan sekarang mungkin ada Bitcoin gitu. Jadi ya itulah. Ya aku setuju sih Mas. Mas kan pernah ini apa ya pernah tinggal di Amerika, ngerasain resesi 2008 nggak? Maksudnya di Amerika dulu atau enggak? Ya jelas, Oh, jelas, 2008 jelas dulu. banget. Waktu Oh, itu yang saya ingat. itu kan gara-gara prop up juga kan, maksudnya suku bunga rendah, orang terinsentif apa KPR, tapi tiba-tiba suku bunga naik langsung ya kayak gitu kan resesi. Betul banget, dan saya masih ingat jelas, yang memulai resesi itu sebelum marketnya itu meledak semua, itu harga awalnya itu dimulai dari harga minyak yang naik. Jadi saya pernah bilang harga minyak dulu pernah di atas 130 atau 140 gitu per barrel. Nah itu yang saya ingat benar, karena waktu saya ngisi bensin di pom, seperti harga yang sekarang kita temui kayak gitu. Untuk harga sekarang kan sampai $4, $5 per galon. Dulu waktu saya ngisi, naiknya baik banget. Waktu harga harga bensin naik, otomatis lah di mana-mana lah. Nggak usah di Amerika, kalau di Indonesia aja, kenapa Pertalite selama ini harganya stabil gitu? Karena kalau begitu dinaikkan, yang pakai Pertalite itu 70 berapa persen ya? Kalau seingat saya, kemarin saya baca berita itu 70% atau 60% rakyat Indonesia ini pakainya Pertalite gitu. Jadi kalau Pertalite naik, ya otomatis semua biaya bakal naik. Dan saya ingat gitu. Nasi gyudon dulu nggak ada di Indonesia, belum sebelum Yoshinoya ada. Di Amerika ada gyudon.
$4.75, tiba-tiba naik $5. $5 di tahun yang sama nih, $5 tiba-tiba naik $5.25. Ya dari situ bukan cuma itu aja, yang lain-lain banyak yang naik gitu. Jadi kerasa, makanya karena inflasi itu banyak orang yang tiba-tiba kesusahan untuk dagang, kesusahan untuk inilah bayar tagihan, ya kan, kesusahan untuk bisa spending. Nah, kalau di mana orang itu susah spending, ekonomi ini akan lemah gitu. Waktu ekonomi lemah ya itu resesi dari situ. Ya, 2008 memang seperti efek itu. domino sih, maksudnya sampai aku nggak habis pikir media sebesar Bloomberg aja kan tadi kalau net worth kalian di bawah 300.000 per tahun, kalian dilarang konsumsi, maksudnya nggak tahu lah, you are nothing and yeah, you will be happy, ya kan, itu kan kalau Makanya narasinya sama semua loh. ya Aneh nggak sih? itulah Narasinya bisa sama semua. Itu you own nothing and you will be happy itu datangnya dari mana ya? Dari we forum eh iya dari WeForum ya. Iya dari WeForum bener. ya. Dari WeForum terus sentimen yang sama dari Bloomberg. Mereka itu grupnya sebenarnya sama-sama aja. Anggotanya WeForum kan seluruh dunia gitu dan perusahaan-perusahaan terbesar di seluruh dunia. Agenda yang mereka push itu biasanya teradopsi oleh seluruh dunia. Nah, at least mereka nge-push lah, mereka ngedorong anggotanya asosiasi itu untuk jalanin gitu, tren-tren dari mereka. Ya begitulah ya, aduh, jadi nggak tahu deh, kalau tanpa Bitcoin there is no hope lah, maksudnya Bitcoin ini kalau kata Michael Saylor tuh Bitcoin is hope lah kalau ngelihat situasi kayak sekarang ya. Jadi ya kalau kalian guys masih cemas dengan harga sekarang ini, memang ini Bitcoin ini jangka panjang ya, tapi ya kalian harus perhatikan juga kondisi sekarang ini kayak gimana ya, maksudnya makro terus kondisi yang keadaan di dunia sekarang. Jadi jangan terlalu terpaku sama harga lah. Jadi ya itulah mungkin pelajarannya, Mas. Satu hal mungkin yang saya bisa komentar untuk yang lagi galau, yang lagi cemas. Ya, sebenarnya saya dari 2019 saya udah bilang ke orang-orang yang banyak galau, banyak cemas. Ya kan, kalau Bitcoin ambruk ini gimana? Kalau Bitcoin ambruk gimana? Nah, ya kan? Banyak yang tanya kayak gitu. Oh, kok Bitcoin ambruk? Kalau ambruk gimana? Nanti ada orang yang rakpul gimana? Bitcoin kalau dirakpul gimana? Kita tiba-tiba anjlok 80% bagaimana? Aku tanya balik ke mereka dari dulu nih, dari awal. Ya kan? Kalau Bitcoin ambruk, bukan cuma kita aja loh yang rugi. Gitu loh. Perusahaan kayak Samsung yang udah invest pakai blockchain key store. Google aja blockchain key store itu dari Samsung loh. Developernya ada berapa? Cari infonya gitu loh. Mereka develop sendiri hardware wallet dalam Samsung dan softwarenya di Indonesia belum dibuka, belum dikasih aksesnya. Tapi ada sebenarnya di sini. Ya, Samsung udah develop blockchain wallet. Apakah nggak punya kripto sendiri? Presiden Korea yang barusan ini bullish. Apakah dia nggak punya? Itu loh, anak-anak buahnya apa nggak punya? Apakah mereka nggak lebih rugi dari kita kalau sampai ambruk? Visa, Mastercard, PayPal, Square, apalagi MicroStrategy. Kalau kita ngomong, kita masukin Bitcoin berapa sih? Paling jutaan, ya kan? Kalau mereka masukin berapa, bro? Ya, benar. Triliunan. Ya, benar. Gila nggak? Ya, benar. Kalau mereka aja orangnya nggak cemas seperti kita, lah ngapain orang-orang kayak kita yang nggak ngerti market itu cemas banget gitu loh. Ya, mereka investasi jauh lebih banyak loh. Kalau kita beli rumah aja kita pusing 7 keliling kan, harusnya loh ya, harusnya kita cari tahu dulu kan potensinya gimana gitu, mau invest properti gitu. Lah perusahaan-perusahaan gede-gede kayak gini multinasional gitu, mereka udah invest dalam banget gitu. Dan mereka ini juga anggotanya WeForum by the way. Mereka apa nggak punya teman-teman dekat di IMF? Banyak lah temannya dekat di IMF, teman dekatnya di IMF. Banyak. Apa mereka cemas panik lalu mereka jual? Ya nggak ada, volumenya nggak ada loh, nggak ada yang jual loh, yang long term holdernya itu, dan mereka hold udah dari dulu. Kalau banyak pemula yang barusan masuk 2021 bingung, cemas, perusahaan-perusahaan ini udah hold dari dulu, udah turun 50%, 80% mereka hold. Fidelity itu kalau Bonafide-nya itu sekelas di Indonesia ya, brand yang kayak Bank Mandiri atau Bank BCA.
Ya, Fidelity Digital Asset. Semua orang di Amerika bisa ngelihat di kota-kota besar kantornya Fidelity karena mereka itu seperti perusahaan dapen, pengelola dana pensiun. Kalau kita mau konsultasi soal dana pensiun, investasi, perginya kemana di Amerika? Fidelity. Ya, Fidelity ini udah mining Bitcoin dari 2015, up and down, up and down, up and down. Kalau mereka nggak cemas, ya kan, mereka malah bullish banget. Ya ini yang insights yang mau saya bagikan nih. Tapi jangan cuma ikutan apa kata kita doang gitu loh. Jangan ikutan tren doang, tapi mesti cari tahu kenapa juga. Kalau kita sendiri cuma ikut-ikutan, pasti takut, pasti cemas gitu. Yes. Tapi kalau kita ngelihat data ya, kita ngelihat fakta gitu. Faktanya, datanya, ya tren menunjukkan perusahaan-perusahaan besar ini nggak keluar loh, nggak ada yang quit. Yang quit itu Libra, yang dari Facebook mereka rame-rame mundur diri gitu, bikin koin-koin sendiri gitu. Nggak mau join Libra lagi. Banyak perusahaan yang dulunya mau join, terus nggak join lagi. Tapi kalau Bitcoin, ya si Jack Mallers dari Strike kan udah ngomong tuh di podcastnya si Peter McCormack. Kalian denger aja. Podcastnya Peter McCormack buat Bitcoin Diet yang paling baru. Si Jack Mallers ini udah orange pill ini loh, dipanggil sama siapa ya? World Bank atau IMF gitu yang manggil dia. Atau BIS ya. Pokoknya satu ini lah, teman-teman inilah. Dipanggil untuk presentasi tentang Bitcoin sebagai alat jaringan transaksi gitu. Bayangin loh, dia nggak mau ngasih tahu namanya siapa-siapa yang di dalam, tapi dia udah presentasi dan responnya angguk-angguk gitu. Katanya si Jack angguk-angguk. Oh gitu ya, oh gitu ya gitu. Yes. Terus dia juga udah cerita kan dia udah ketemu banyak direktur-direktur perusahaan multinasional di Amerika, termasuk segera Jeff Bezos gitu, orang terkaya, salah satu orang terkaya kan yang punya Amazon, perusahaan terbesar, ya kan? Dia mau temuin, dia mau presentasi tentang perusahaan dia, tentang Bitcoin gitu. Ya bayangin aja lah, tren makronya itu memang volatilitasnya tinggi, cuman kalau ditarik jangka panjang, adopsinya Bitcoin ini masih berpotensi naik kenceng gitu. Belum apa-apa, ini masih pagi banget kita kayak gini. Kalau masih banyak teman-teman dan keluarga yang masih belum tahu, sedangkan investor gede ini kayak Visa, DBS Singapura, OCBC Singapura, bank terbesar satu dan berapa gitu di Asia Tenggara ya. DBS bank terbesar nomor 1 di Asia Tenggara. Mandiri bank terbesar nomor berapa? BRI. 10 besar tapi nggak masuk 3 besar, seingat saya ya. Bukan 3 besar. DBS tuh bank pertama terbesar udah nawarin nasabah prioritasnya, nasabah super kayanya itu kripto dari tahun 2020. Tahun ini DBS mau nawarin nasabah retailnya untuk nyimpen kripto di bank mereka. Ya, tren bukan cuma DBS, OCBC saingan di Singapura ngelihat DBS nawarin kripto, ngiler dong. Cuannya banyak, bro. Ya, pedagang kripto ya bank juga mau masuk gitu loh, dan di Singapura dibolehkan. Ya tinggal menunggu waktu sih sebelum di Indonesia pasti ikut. Kalau nggak gitu ya kalah saingan lah negara kita gitu loh. Iya sih. Ya tunggu waktu aja sih, menunggu aja. Tren itu dari negara maju mengalir ke negara berkembang. Kalau udah terjadi di Amerika, Uber, Amazon, Indonesia ngikut-ikut gitu loh. Gojek, Tokopedia, kan itu niru gitu loh. Uber udah duluan dari dulu. Uber, lalu ada apa lagi? Ada Amazon, ya kan? Ada Booking.com dulu. Itu Amerika duluan loh. Booking.com, Expedia, barusan ada Traveloka, Tiket.com. Ya, tapi di Amerika udah dari dulu gitu. Dan tren dari negara maju akhirnya mengalir ke negara berkembang. Dari kota besar mengalir ke kota-kota kecil, ke daerah-daerah yang lebih kecil lagi ke depannya kayak gitu. Ya. Jadi yang lagi galau, lagi cemas, banyak belajar dulu dah sebelum main macam-macam koin. Ya. Jangan saya nggak saranin kalau nggak ngerti Bitcoin, mending jangan masuk ke koin macam-macam. Ya kalau nggak ngerti Bitcoin, jangan coba-coba masuk ke koin macam-macam. Dan kalau mau belajar, mulai dulu dari fundamental yang benar. Koin itu apa, kenapa, potensinya gimana, cara ngitungnya gimana, cara nyimpennya dan lain-lain, yang aman gimana, yang patuh sama undang-undang gimana, ya itu mesti belajar sih. Kalau nggak gitu ya pantas cemas gitu. Ya. Tapi kalau Anda verify nih yang saya bilang ya kan, coba cek Visa, Mastercard,
Visa Mastercard aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ya. Mereka ini bullish loh di dalam kripto. Iya. So what's to say? Masa mau ambruk? Kalau ambruk mereka duluan bro yang rugi. Yes. Ya kita nggak usah ngomong uang kita lah, paling cuma jutaan, ratusan ribu ya kan. Kita nggak banyak gitu loh investasi di bidang ini. Ya. Mereka jauh lebih banyak, exponentially bigger gitu. Michael Saylor juga exponentially bigger. Ya, ya nggak usah galau. Menurut saya sih ya mesti sesuai lah. Makanya kita ada beberapa di antara kita kan, kayak saya kelas Bitcoin, Coin Veritas, ada Kripstock, Duit Pintar, bisa di approach juga masing-masing kan. Kalau butuh bimbingan, kita bimbing juga di sini untuk gimana cara ngitung resiko kita sendiri, cara pendekatannya ke dalam bidang ini gimana, mesti dipelajarin masing-masing tuh. Atau mau belajar sendiri juga bisa, it's good. Udah banyak kan influencer kayak Mas Iman gitu, udah ngasih pengajaran yang free gitu. Bisa juga gitu. Ya itu. Don't trust verify. Walaupun kalian udah masuk, tapi tetap ini ya belajar terus ya Mas. Jangan beli kucing dalam karung lah. Kita ibaratnya tuh investasi itu kan yang bodong tuh sebenarnya investasi yang kita nggak tahu apa yang kita beli kan. Terlepas apapun, kalau misal saham tuh bagus tapi kita nggak tahu, cuma ikut-ikutan, termasuk bodong juga kan sebenarnya. Ya itu ya itulah, balik lagi ke diri masing-masing lah. Nah jadi udah hampir sejam nih Mas. Ini mungkin sebelum penutup aja, just for fun, no financial advice. Maksudnya bener Mas, Bitcoin ke arah mana nih? Maksudnya udah selesai bulannya atau masih lanjut 100K atau berapa, 20K atau berapa? Tesis saya untuk tahun ini masih sama ya, yang saya pin di Twitter, itu makro 2022 ini sangat volatilitasnya itu tinggi. Yes. Jadi pergerakan naik turunnya itu bisa kenceng, kalau nggak bisa tahan, punya mindset jangka panjang. Ini gampang, ini saya kasih resep gampangnya ya untuk tahun ini ya. Kalau nggak bisa tahan volatilitas naik turun tinggi, ya DCA aja, dollar cost average gitu. Paling gampang saya bilang ke teman-teman keluarga, kalau mau gampang, Bitcoin aja, DCA, belinya nyicil, ya kan, punya target juga, gitu, mau dijadiin apa, gitu. Jangan cuma nyimpan Bitcoin. Saya bukan aliran yang nyimpan, maksudnya harus disimpan Bitcoin terus, nggak boleh dijual sama sekali, enggak. Valid ya. Saya bukan aliran yang seperti itu sih. Punya target lah untuk masing-masing, bisa beda-beda lah, oke lah. Memang kita bisa inilah kenaikan Bitcoin bisa masih sangat banyak gitu loh. Tapi jangan sampai kita kehilangan momen-momen dalam hidup juga untuk bisa nikmatin hidup gitu. Jangan sampai kehilangan kayak gitu juga. Kalau tren pergerakan Bitcoin kemana, menurut saya sangat jelas gitu loh. Menurut saya kalau ditarik jangka panjang, adopsinya itu naik. Kalau adopsi naik, harga akan mengikuti. Gitu loh. Jadi kita lihat aja nih, kalau sesuai dengan Samson mau 10 negara tahun ini bakal adopsi, nggak usah 10, tambah 1 aja. Kan udah bisa ditarik tuh katanya Michael Saylor. Kan sekarang El Salvador sendirian. Kalau kita punya grafik, ya kan, dari sini El Salvador sendiri. Kalau ada negara yang kedua, ya kan, berarti kan udah ditarik trennya, itu berarti udah ada tren gitu loh. Ada 2 negara, 3 negara, naik kan trennya, adopsinya. Ya kalau udah ada 2, 3 negara, menurut saya itu udah bergerak. Bola tren Bitcoin dijadikan legal tender itu bakal guling semakin cepat. Menurut saya seperti itu. Dan saya setuju sama si Samson Mao sih, kalau ada negara yang tiba-tiba mengadopsi, bukan nggak mungkin tengah tahun itu bisa 100.000. Kalau buat Bitcoin naik ke 100.000 itu lebih gampang daripada tahun 2020 Bitcoin dari 4.000 ke 29.000. Yang masih ingat, Bitcoin 2020 bottomnya 4.000-an ya kurang lebih. Dia itu rally naik turun sampai 29.000. Itu berapa kali lipat? 7 kali lipatan ya? 7 kali lipatan ya? Kalau Bitcoin sekarang ke 100.000 itu cuma 2,5 kali lipat loh. Makanya lebih gampang Bitcoin itu rally dari poin sekarang ke 100.000 daripada rally Bitcoin di tahun 2020. Padahal marketnya sekarang Bitcoin partisipannya itu jauh lebih banyak daripada tahun 2020. Kalau di Indonesia aja kan menurut yang orang dari Peruri yang ada di Instagram saya, itu
20 tahun di capital market kalah sama 1 tahun di kripto. 1 tahun terakhir, tahun 2021 yang lalu. Partisipannya semakin banyak banget sekarang gitu loh. Mungkin nggak Bitcoin 100.000 tahun ini, mungkin aja. Tapi saya susah prediksi karena sekali lagi makronya volatilitasnya tinggi ya. Bisa banyak faktor gitu loh yang nggak bisa diprediksi. Kalau mau aman ya punya mindset jangka panjang gitu. Sama kayak perusahaan-perusahaan kayak Michael Saylor gitu, MicroStrategy, Visa, Mastercard, Samsung, Amazon. Besok-besok Amazon pasti kok. Microsoft juga pasti terlibat di dalam bidang ini. George Soros ya kan udah invest banyak banget. George Soros invest di dalam bidang ini. Gitu. Kalau kalian lihat angkanya dipikir-pikir gila ya. Mereka kok berani ya invest sekian ratus juta dolar di dalam bidang ini, gitu loh. Apakah itu cuman BS aja? Ya, saya rasa sih enggak lah. Iya, di ojek itu kelihatan ya. Ya, jadi ya itu ya guys, tren kita nggak ada yang tahu, yang jelas tetap DCA dan dia punya target sendiri ya, intinya kayak gitu ya mungkin. Ya, bisa manage resiko sendiri. Ya benar, manage resiko sendiri. Makanya resikonya di volatilitas itu tadi. Ya udah, mungkin itu aja podcast kali ini guys. Support terus konsultan BTC, sama ntar aku bakal share link deskripsi yang artikel terkait tadi sama video tentang in-game juga. Leave a like and subscribe to our channel ya.